Lanjut lagi nih ya. Berbicara masalah tentang lafaz bayar utang puasa nih Ramadan nih gimana nih niatnya nih. Terus sama satu lagi boleh nggak niatnya ini digabung sama niat sholat puasa Senin Kamis sunnah. tadi puasa sunnah. Mohon izin Ustaz Syam penjelasannya silakan. Puasa sunnah. Puasa sunnah, sunnah. iya, Siap. puasa sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Zadulung, Mas Fadli, serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para orang-orang soleh yang insya Allah bersiap-siap untuk membayarkan hutang puasanya. Amin. Karena kalau hutang kepada manusia saja kita malu bertemu dengan mereka, kalau kita punya hutang sama mereka, apalagi hutang kepada Allah, kemana kita hendak bersembunyi. Sekarang niat puasa qadha dan niat puasa sunnah. Niat puasa qadha dengan niat puasa Ramadan itu cuma beda di lafaz adai dengan qadha'i. Sama dengan sholat qadha gitu ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau puasanya di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan mau puasa Ramadannya gimana? Nawaitu sauma ghadin an qadha'i an qadha'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Jadi ganti dari adai menjadi qadha'i. Kalau adai itu adalah tepat waktu, kalau qadha'i artinya di luar waktu yang ditentukan, artinya di luar bulan suci Ramadan, dia puasa Ramadan berarti dari adai menjadi qadha'i. Nah itu lafaz niat puasanya. Nah sekarang bagaimana dengan puasa sunnah yang insya Allah mau digabung dengan puasa Ramadan? Ada beberapa pendapat ulama, namun kalau kita mendekati pendapat ulama ini, insya Allah yang kita pakai di Indonesia yang ulama Syafi'iyah, yang mana di antara mereka memberikan kemudahan. Artinya puasa qadha itu namanya ta'yin, niatnya itu harus ta'yin. Ta'yin itu harus jelas puasa apaan. Tapi puasa yang lain selain daripada puasa Ramadan tadi itu niatnya mutlak. Mutlak itu ya udah saya mau berpuasa karena Allah. Selesai. Saya mau berpuasa karena Allah. Seperti Rasulullah SAW, ya Humairah, wahai Aisyah, ada sarapan nggak? Ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada makan ya Rasulullah. Ya udah saya berpuasa. Nah itu udah niat gitu, udah niat. Saya berpuasa karena Allah. Selesai, nggak ada nyebutin puasa apaan, di hari apa, ini puasa apa, nggak ada nyebutin itu. Cuma mengatakan saya mau berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau puasa qadha harus disebutkan dengan ta'yin istilahnya. Harus jelas niatnya. Maka para ulama mengatakan tentunya dalam i'anatut talibin lebih dari satu ulama mengatakan jikalau seseorang sudah berniat ta'yin, sudah berniat jelas puasa, saya berniat mengganti puasa Ramadan saya besok, nah itu sudah masuk juga puasa sunnahnya. Kalau dia lakukan misalnya di bulan Rajab, misal dia lakukan di bulan Rajab di Ayyamul Bid atau misalnya di hari Kamis, dia cukup mengatakan saya niat puasa qadha Ramadan besok, itu sudah masuk juga puasa Ayyamul Bidnya, puasa Senin Kamisnya, saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh karena tidak boleh menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Maka bagaimana dong? Nah, ada perbedaan pendapat lagi. Yang mana yang didahulukan? Yang sunnahkah atau yang qadha duluan? Ada pendapat mengatakan tidak diterima puasa sunnahnya seseorang jikalau mereka belum membayar qadha puasanya. Ini dari kalangan Hanabila. Kalangan Hanabila mengatakan bahwasanya tidak boleh dulu berpuasa sunnah kalau belum selesai puasa Ramadannya. Tapi di kalangan yang lain mengatakan justru puasa sunnah duluan. Nanti di Sya'ban baru memperbanyak mengqadha Ramadan. Seperti siapa? Seperti ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kesimpulannya, ada ulama yang memberikan kemudahan, ya. Kenapa kita cari yang susah? Masya Allah, ya kita ngikut ulama kita aja deh, Masya Allah ya. Betul.